Demi selamatkan rumah dari penyitaan, aku dipaksa menikah dengan kepala desa. Tapi di hari akad, dua wanita asing datang, membawa bukti bahwa aku hanyalah korban selanjutnya dari rencana busuk yang sudah berjalan bertahun-tahun. Hujan deras turun sejak petang, membasahi tanah merah pekarangan rumah keluarga Desi yang mulai retak dan ditumbuhi lumut di sudut-sudut dindingnya. Suasana rumah tua itu remang dan sunyi, hanya ditemani suara tetesan air dari talang bocor serta petir yang sesekali menyambar jauh di langit. Di luar pagar kayu yang sudah lapuk, tampak bayangan seseorang berdiri lama, mengenakan jas hujan hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Sosok itu tak berbicara, ia hanya berdiri di sana selama beberapa menit, seperti sedang ragu atau mungkin sedang menunggu sesuatu. Lalu, perlahan, ia melangkah ke pintu depan. Dengan hati-hati, ia selipkan sesuatu di bawah celah pintu yang mulai berderit karena usia, sehelai amplop coklat tipis yang tampak sudah basah di pinggirannya. Begitu surat itu masuk ke dalam rumah, sosok itu pun berbalik, berjalan cepat menjauh, hingga menghilang dalam kabut dan gelap. Di dalam rumah, tak ada yang menyadari kehadiran amplop itu. Bu Marni sibuk memasak dengan wajah muram, sesekali mencuri pandang ke arah kalender yang sudah ditandai dengan spidol merah pada tanggal 10, tanggal yang semakin mendekat tanggal penyitaan rumah mereka. Desi di kamarnya, mengerjakan laporan keuangan toko dengan kepala penuh beban, sementara suara hujan menambah berat di dadanya. Amplop itu tergeletak begitu saja di depan pintu. Tak ada yang menyentuh, tak ada yang tahu, isinya pun tak terbaca. Dan di kejauhan, di antara suara angin dan gemuruh hujan, terdengar suara berat seorang pria tua, seolah bergema di lorong waktu. Jika mereka membacanya, semuanya akan berbeda. Desi, 21 tahun, adalah gadis desa yang sederhana namun penuh tanggung jawab. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit jantung, dialah yang menggantikan peran kepala keluarga secara tak resmi, meski ibunya masih hidup. Ia bekerja sebagai asisten di toko kelontong milik Pak Anwar, tetangga sebelah rumah yang baik hati namun cerewet. Setiap hari, Desi bangun pukul 5 pagi. Ia menyapu halaman, menyiapkan sarapan untuk ibunya, Bu Marni, dan adik laki-lakinya yang baru duduk di kelas 6 SD, si Rio. Setelah itu, ia berjalan kaki ke toko dan bekerja hingga sore. Hidupnya nyaris tanpa ruang untuk impian. Tapi Desi tak pernah mengeluh sampai sekarang. Rumah mereka sederhana, tua, dan mulai rapuh. Genteng bocor, dinding mulai retak, dan beberapa sudut berbau lembab. Tapi bagi Desi, rumah itu lebih dari sekadar bangunan. Di sanalah ia dibesarkan, bermain dengan ayahnya, merangkai cita-cita kecil yang kini terasa konyol, menjadi guru TK. Semua itu seolah ikut hancur bersama surat dari bank yang datang 2 bulan lalu. Surat itu masih tersimpan di laci dapur. Warna merah tegas di bagian atasnya membuat perut Desi selalu mual setiap kali melihatnya, peringatan terakhir sebelum penyitaan. Ibu Desi, Bu Marni, seorang wanita keras yang kadang terlihat lebih tua dari usianya, mulai berubah sejak surat itu datang. Ia jadi sering termenung di sore hari, lebih mudah marah, dan kadang bicara sendiri. Beberapa kali Desi memergoki ibunya bicara di telepon dengan seseorang yang suaranya berat dan agak menakutkan. Tapi setiap kali ditanya, sang ibu menjawab dengan senyum aneh. Ibu sedang cari jalan keluar. Demi kalian, Desi tak tahu jalan keluar macam apa yang dimaksud ibunya. Tapi malam itu, saat Bu Marni menatap kalender yang ditandai merah dengan tangan bergetar, ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang menyeramkan, campuran antara keputusasaan dan tekad yang tak bisa dijelaskan. Dan saat Desi hendak mematikan lampu dan tidur, matanya sempat melihat sebuah amplop coklat tua tergeletak di bawah rak sepatu dekat pintu. Ia sempat ingin memungutnya, namun langkahnya terhenti ketika ibunya berkata keras dari dalam kamar. Sudah, Des, tidur saja. Nanti ibu yang bereskan. Suara ibunya terdengar terlalu cepat, terlalu panik. 3 hari setelah hujan besar itu,
suasana rumah semakin aneh. Bu Marni mulai sering keluar rumah dengan berdandan rapi, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak kepergian ayah Desi. Setiap pulang, ia membawa kantong plastik berisi sesuatu yang ia sembunyikan di kamarnya. Desi curiga, tapi belum berani bertanya. Sampai akhirnya, pada suatu malam, saat makan malam yang sepi tanpa percakapan, Bu Marni meletakkan sendoknya dan menatap Desi lekat-lekat. "Des, kamu mau bantu ibu, kan?" Desi mengangguk pelan, meski merasakan dada yang mulai mengenjang. "Ada seseorang yang mau bantu lunasi semua utang kita. Tapi, dia punya syarat." "Syarat? Dia ingin menikahimu." Dunia Desi seperti berhenti seketika. Ia menatap ibunya tak percaya. Rio menunduk dalam diam, seperti tahu percakapan ini bukan untuk telinganya. "Siapa?" bisik Desi dengan suara tercekat. "Pak Rustam, kepala desa kita." Nama itu menghantam telinga Desi seperti cambuk. Pak Rustam adalah pria paruh baya, duda 2 kali, berwajah dingin dan nyaris tak pernah terlihat tersenyum. Terkenal karena kekayaannya, kekuasaannya, dan bisik-bisik warga tentang bagaimana para istri mudanya selalu menghilang satu demi satu. "Tidak, Bu, aku nggak mau." Desi langsung bangkit dari kursi. "Desi, dengar dulu, aku bukan barang dagangan, itu kepala desa, dia bisa jadi ayahku, kita akan diusir dari rumah ini." "Desi, kau mau Rio tinggal di jalanan?" Suara keras Bu Marni membuat Rio gemetar dan Desi bungkam. Seluruh tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah dan kepedihan yang menumpuk dalam dada. Malam itu, Desi berdiam diri di kamarnya. Ia menatap langit-langit dengan mata terbuka, sementara di luar jendela, hujan turun rintik-rintik lagi. Dan di sela suara tetes hujan itu, terdengar suara langkah kaki dari depan rumah. Pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu. Ketika Desi mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan pria tinggi berpeci berdiri mematung. Tak lama kemudian, Bu Marni membukakan pintu dan berbicara pelan dengan pria itu. Meski tak terdengar jelas, Desi tahu itu suara Pak Rustam. Dan saat pria itu menoleh sebentar ke arah jendela, Desi bersembunyi dengan napas tercekat. Tatapan mata itu dingin, tanpa rasa. Sejak malam itu, hidup Desi berubah seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Bu Marni bersikeras melanjutkan rencana pernikahan. Bahkan, tanpa sepengetahuan Desi, ibu itu telah menerima sejumlah uang muka dari Pak Rustam untuk biaya persiapan. Dalam seminggu, undangan sudah dicetak dan nama Desi tertera jelas di sana, tanpa pernah ia izinkan. Desi merasa terjebak, seperti boneka yang dikendalikan orang lain. Setiap kali ia menolak, ibunya mengungkit-ungkit jasa membesarkannya, beban utang, dan ancaman kehilangan rumah. "Kalau kamu nggak mau, rumah ini bakal disita minggu depan. Kamu pikir bisa cari kontrakan dengan gaji dari toko Pak Anwar?" Desi semakin bungkam, tak ada tempat untuk mengadu. Para tetangga yang dulu dekat, kini menjauh perlahan, seolah menghindari konflik yang bisa menyeret mereka. Tapi ada satu orang yang tetap datang, Bima. Bima, teman masa kecil Desi yang kini bekerja sebagai teknisi listrik di desa, sudah lama menyukai Desi dalam diam. Saat mendengar kabar rencana pernikahan itu, ia langsung mendatangi Desi. "Aku tahu kau nggak mau, Des. Ini bukan jalan satu-satunya. Kau bisa tinggal di rumah bibi aku di kota. Aku bisa bantu cari kerja di sana. Lari saja dari ini semua." Desi sempat tergoda. Tapi kemudian Bu Marni memergoki mereka berbicara di pinggir sawah dan mengamuk. "Jangan kamu rusak semuanya, Bima. Ini demi keluarga Desi. Kamu nggak tahu apa-apa." "Saya tahu cukup, Bu. Saya tahu cukup banyak soal Pak Rustam." Kalimat itu membuat Bu Marni terdiam sejenak. Tatapannya berubah jadi lebih gelap. Ia memeluk Desi paksa dan membisikkan satu kalimat yang menusuk telinga. "Ibu rela kehilangan semuanya, kecuali kamu. Kamu harus menikah dengannya." Keesokan harinya,
Bima dilaporkan ke aparat desa dengan tuduhan menyebarkan fitnah dan mengganggu rencana pernikahan kepala desa. Ia diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak lagi menghubungi Desi. Desi tahu siapa yang memerintahkan itu. Dan di dalam kamar, malam sebelum akad nikah, Desi menangis dalam diam. Gaun putih pemberian Pak Rustam tergantung di sudut lemari. Sementara di meja rias, tergeletak undangan yang belum ia baca sampai habis. Namun di balik tumpukan itu, ada amplop coklat tua yang entah sejak kapan terselip di sana. Amplop yang sama, yang dulu diletakkan seseorang di malam hujan. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia itu datang dengan langit yang mendung. Awan gelap menggantung rendah di atas desa, seolah ikut menahan napas. Desi mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya dibingkai kerudung tipis yang membuat tatapannya kosong. Langkahnya pelan menuju pelaminan yang dibangun di halaman balai desa, di mana Pak Rustam sudah menunggu dalam balutan jas coklat tua dan peci hitam mengilap. Warga berdiri menyaksikan, tapi suasananya aneh, lebih mirip menonton drama ketimbang pesta. Tak ada senyum tulus, tak ada tepuk tangan, hanya bisik-bisik dan mata-mata penuh tanya. Bahkan, anak-anak desa pun tampak diam, seolah merasa bahwa ada yang tidak beres. Bu Marni tersenyum puas dari barisan depan. Tangannya terus menggenggam erat dompet kecil berisi surat-surat pembayaran utang yang sudah lunas. Saat penghulu mulai membacakan akad nikah, dan Desi hampir mengucapkan, "Iya, sesuatu terjadi." Dari arah gerbang, dua wanita muncul. Yang satu mengenakan baju kurung merah darah, wajahnya tegas namun lelah. Yang satu lagi lebih muda, mengenakan gamis putih gading, menangis sambil membawa selembar kertas dalam genggaman. Langkah mereka cepat dan langsung menuju panggung akad. Semua orang tercengang. "Hentikan pernikahan ini," seru wanita berbaju merah dengan suara lantang. Pak Rustam berdiri dari duduknya. Wajahnya berubah pucat. "Kami istrinya, bukan mantan, bukan janda, istri sah yang dinikahi secara diam-diam, lalu ditinggalkan tanpa talak." Kerumunan mulai riuh, penghulu bingung, para tamu mulai berdiri. Desi membeku di tempatnya, menatap dua wanita itu seakan mimpi buruknya menjadi nyata. Wanita berbaju putih menunjukkan akta nikah dan bukti transfer uang atas nama Rustam ke rekening ibunya. "Ini bukan pertama kali, bukan kedua, tapi kami korban ketiga dan keempat. Dan sekarang, dia akan menikah lagi?" Bu Marni bangkit, wajahnya panik. "Apa ini? Kalian bohong, kami hanya ingin menghentikan siklus ini," ucap wanita berbaju merah tajam. Pak Rustam berusaha bicara, tapi warga sudah mulai memprotes. Beberapa orang tua mengangguk, seolah membenarkan rumor yang selama ini hanya dibisikkan diam-diam. "Dia memang sering menikahi anak-anak muda, Bu," bisik seorang ibu ke tetangganya. "Setelah setahun, pasti hilang begitu saja." Dan di tengah keributan itu, Desi akhirnya melangkah mundur dari pelaminan. Gaun putihnya mengibas pelan, langkahnya mantap meski matanya berkaca-kaca. "Saya tidak ingin menjadi istri kelima." Pak Rustam mengejar, tapi warga menghadang. Dan untuk pertama kalinya, semua mata tak lagi menunduk. Semua suara tak lagi diam. Desi berlari menuruni pelaminan yang belum sempat menjadi saksi sumpahnya. Langkahnya goyah, air mata mulai tumpah meski ia tak bersuara. Ia melewati kerumunan warga yang mulai berdebat, sebagian menyalahkan, sebagian hanya menggeleng dengan wajah iba. Di belakang, Bu Marni berteriak memanggilnya, tapi Desi tidak menoleh. Bahkan ketika Rio mengejarnya sambil menangis, Desi hanya berkata lirih, "Maaf, Rio, kakak harus pergi." Hari itu juga, Desi pergi meninggalkan rumah. Ia hanya membawa tas kecil, uang hasil tabungan selama bekerja di toko, dan amplop coklat tua yang malam sebelumnya baru sempat ia buka. Isi surat itu ternyata tulisan tangan wanita bernama Siti Mariam, mengaku istri pertama Pak Rustam yang meninggal misterius 2 tahun lalu. Dalam suratnya,
Maryam memperingatkan siapapun yang menerima surat ini agar tidak percaya pada sikap lembut Rustam, karena ia menyembunyikan sisi gelap yang hanya diketahui oleh wanita-wanita yang pernah tinggal di rumahnya. Jika kau membaca ini, berarti dia mencoba lagi kabur sebelum semua gelap itu merenggut hidupmu, seperti aku. Surat itu membuat Desi limbung, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena bagian akhir surat menyebut sesuatu yang lebih mengejutkan. Jika kau anak perempuan dari Marni, maka kau lebih dekat dengan bahaya dari yang kau kira. Karena aku, dulu sahabat ibumu. Desi terdiam membaca itu. Dunianya runtuh perlahan. Ibunya tahu, ia menghabiskan malam itu di rumah bibinya yang tinggal di luar desa. Saat mengetuk pintu dengan tubuh basah karena hujan malam, bibinya hanya memeluknya tanpa banyak tanya. Desi akhirnya menangis sejadi-jadinya di pelukan satu-satunya keluarga yang masih terasa aman. Di rumah itu, ia menyendiri selama berhari-hari. Ia tak menjawab pesan ibunya, tak membuka apapun dari Rio. Dunia terasa beku, seperti hidupnya hancur, dan ia tak tahu apakah ia bisa membangunnya lagi. Hari-hari di rumah bibinya berjalan lambat, seolah waktu memberi Desi ruang untuk bernapas, tapi juga untuk berpikir. Di pagi hari, ia duduk di serambi, menatap pepohonan dan embun yang menempel di dedaunan. Di malam hari, ia sulit tidur, pikirannya dipenuhi pertanyaan, kenapa ibu tega? Apakah dia tahu, atau lebih parah dari itu? Suatu siang, bibinya masuk ke kamar Desi sambil membawa kotak kayu kecil berdebu. Ini punya ibumu dulu, dia titipkan waktu kalian pindah ke rumah tua itu. Aku simpan, tapi baru ingat lagi kemarin. Desi membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada beberapa foto lama, buku harian, dan pita rambut kecil yang pernah ia pakai saat TK. Tapi yang paling mencolok adalah buku harian bersampul hijau lumut, dengan tulisan Marni di pojok bawahnya. Tangannya gemetar saat membalik halaman pertama. Hari demi hari, Desi membaca halaman demi halaman. Isinya seperti menelanjangi ibunya sendiri, Marni yang muda, polos, dan bersahabat dekat dengan seorang wanita bernama Siti Maryam. Mereka tinggal sekosan di kota, bekerja sebagai pelayan restoran, dan berjanji akan saling menjaga. Namun di halaman tengah, nama Rustam mulai muncul. Seorang pria misterius yang mendekati Maryam, lalu tiba-tiba melamar dengan cepat. Marni menulis bahwa ia tak percaya pria itu. Ia merasa ada yang salah. Tapi Maryam terlalu cinta, hingga suatu hari, Maryam hilang kontak, dan surat terakhirnya hanya ditujukan kepada Marni, dengan satu kalimat menyesakkan. Kalau aku menghilang, lindungi siapapun yang mungkin jadi sasaran selanjutnya. Desi menutup buku itu dengan mata sembab. Ibunya tahu, ia tahu sejak awal siapa Rustam. Tapi kenapa ia tetap menyodorkan Desi? Dalam diam, hati Desi terasa hancur. Tapi di sela-sela puing itu, lahir sesuatu yang baru, tekad. Aku tak bisa diam. Kalau ibu tak bisa melindungiku, maka aku akan melindungi orang lain dari Rustam. Desi bangkit dari keterpurukan. Ia menyadari, jika ia hanya diam, maka siklus korban Pak Rustam akan terus berulang. Ia tak ingin ada gadis lain yang dijebak seperti dirinya, atau lebih parah, seperti Siti Maryam. Maka, dengan membawa surat Maryam dan buku harian ibunya, ia mulai menyusun rencana. Langkah pertamanya, menghubungi dua wanita yang datang saat akad nikah. Berbekal nama belakang yang tertera di akta nikah mereka, Desi berhasil melacak mereka lewat media sosial dan forum komunitas korban poligami tersembunyi. Ternyata, bukan hanya dua, ada 5 wanita lain yang memiliki pola sama, dinikahi secara sah, dijanjikan rumah atau uang, lalu ditinggalkan tanpa jejak, tanpa talak, bahkan beberapa tanpa surat nikah fisik. Desi lalu menemui seorang pengacara muda bernama Mbak Ayu, sahabat bibinya yang aktif dalam organisasi bantuan hukum untuk perempuan. Setelah mendengar cerita lengkap dan menunjukkan bukti-bukti, Mbak Ayu menjawab dengan serius. Kamu punya dasar kuat,
Ini bukan hanya penipuan, ini eksploitasi sistematis. Kita bisa bawa ini ke ranah hukum, Des. Namun Desi tahu, melawan Rustam bukan hal mudah. Ia masih menjabat kepala desa, punya koneksi dengan aparat, dan dihormati oleh sebagian warga yang tidak tahu sisi gelapnya. Maka, Desi memutuskan tak hanya membawa ini ke pengadilan, tapi juga ke forum desa, tempat di mana suara rakyat masih bisa menggema, meski kecil. Dengan dukungan para korban dan Mbak Ayu sebagai wakil hukum, Desi mengajukan permintaan resmi untuk menyampaikan aduan terbuka di pertemuan desa bulanan. Banyak yang meremehkannya, bahkan ada yang mencibir. Itu anak durhaka, mau menghancurkan nama kepala desa. Tapi Desi tak goyah. Malam sebelum pertemuan, ia duduk sendiri di halaman rumah bibinya, membaca kembali surat Maryam dan buku harian ibunya. Mereka tidak akan diam. Maryam, kali ini, suaramu akan didengar. Dan keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Desi kembali menapakkan kaki di balai desa, bukan sebagai pengantin, tapi sebagai pemberani. Balai desa sore itu penuh sesak. Lebih ramai daripada biasanya. Warga berkumpul bukan untuk merayakan, tapi menyaksikan. Rasa penasaran dan ketegangan menggantung di udara. Semua tahu Desi akan bicara, dan semua tahu siapa yang akan ia bicarakan. Pak Rustam duduk di kursi kehormatan, wajahnya tenang namun waspada. Di sampingnya, sekretaris desa dan beberapa aparat tampak gelisah. Bu Marni pun hadir, berdiri di pojok ruangan, wajahnya tegang dan penuh rasa bersalah. Lalu Desi maju ke depan forum. Ia berdiri di mimbar kecil dengan tangan sedikit gemetar, tapi suaranya jernih saat membuka. Saya tidak di sini untuk mempermalukan siapapun. Saya di sini karena saya nyaris menjadi korban. Dan saya tahu, saya bukan yang pertama. Desi mulai membacakan kutipan dari surat Siti Maryam. Ia menunjukkan akta nikah palsu, bukti transfer uang, serta kronologi dari 7 korban yang berhasil ia himpun. Mbak Ayu berdiri di sampingnya, menambahkan dasar hukum dan pasal-pasal yang dilanggar oleh Pak Rustam. Ruangan sunyi, bahkan suara kipas pun terdengar. Lalu, satu persatu, para korban berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka menyebut nama, tahun pernikahan, dan bagaimana mereka ditinggalkan. Beberapa menangis, yang lain menggenggam tangan Desi, memberi kekuatan yang tak terucapkan. Pak Rustam akhirnya bangkit. Fitnah semua ini, mereka tak bisa buktikan apapun secara sah. Namun sebelum ia melangkah pergi, seorang pria tua berdiri dari bangku belakang. Namanya Pak Jaiman, mantan kepala dusun. Ia bersuara lantang, "Saya saksi akadmu dengan Maryam. Saya yang dampingi kau saat itu. Jangan kau kira kami semua buta, Rustam." Lalu suara-suara mulai bergema. "Dia nikahi keponakan saya tahun lalu. Istri mudanya dulu pernah kerja di toko saya, lalu hilang. Selalu nikah diam-diam, lalu pergi." Kerumunan mulai memanas. Polisi desa yang awalnya duduk tenang, akhirnya maju dan berdiskusi cepat dengan Mbak Ayu serta perwakilan kecamatan yang kebetulan hadir. Dalam waktu singkat, surat perintah penyelidikan dikeluarkan. Jabatan Pak Rustam dinonaktifkan sementara. Desi berdiri diam saat kerumunan mulai bubar. Tapi kali ini ia menangis bukan karena ketakutan, melainkan karena lega. Bu Marni menghampirinya dengan mata bengkak. Mereka saling tatap lama. "Ibu cuma ingin rumah kita selamat. Tapi ibu hampir kehilangan aku." Tangis pun pecah di antara mereka. Bukan rekonsiliasi yang indah, tapi awal dari penyembuhan luka yang lama tertutup debu masa lalu. 3 bulan berlalu sejak pertemuan desa itu. Nama Pak Rustam tak lagi terdengar disebut dengan hormat, melainkan sebagai peringatan. Ia kini menjalani proses hukum, dan sebagian besar korban mulai mendapatkan pendampingan untuk pemulihan dan keadilan yang layak. Rumah tua Desi akhirnya memang tak bisa diselamatkan. Bank tetap menyita, dan tanah tempat ia dibesarkan kini kosong, hanya menyisakan akar-akar pohon tua dan kenangan yang sulit dilupakan. Tapi Desi tidak tinggal diam dalam kehilangan.
Dengan bantuan bibinya dan Mbak Ayu, Desi kini bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum yang fokus pada kasus-kasus perempuan di desa dan kota kecil. Ia tak lagi hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga membantu perempuan lain yang pernah merasa tak berdaya. Ia dan Rio kini tinggal di rumah bibinya. Rio mulai sekolah lagi, dan perlahan belajar memaafkan keadaan. Bahkan Bu Marni, yang sempat menarik diri dari semuanya, kini rutin datang untuk menengok cucu dan mulai bicara lebih lembut pada Desi. Suatu sore, Desi duduk di taman kecil belakang rumah, menulis surat yang tak tahu akan dikirim ke siapa. Jika Mariam masih hidup, aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena suratmu menyelamatkanku, karena keberanianmu menular padaku, dan aku berjanji, aku akan teruskan itu. Aku akan jadi suara bagi mereka yang belum berani bersuara. Ia menyelipkan surat itu di buku harian ibunya yang kini ia simpan sebagai warisan paling berharga, bukan karena isinya indah, tapi karena dari luka di dalamnya. Desi belajar bagaimana tidak mengulang kesalahan yang sama. Sore itu, angin berhembus pelan, dan matahari tenggelam di balik pepohonan. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhirnya, Desi baik-baik saja.